Salam harmoni untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Mr. Wadi. Jangan lupa untuk Anda semua setuju ya, like, comment, dan subscribe. Pendidikan, 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 pendidikan. Jadi alat kekuasaan, tapi di balik itu pendidikan harus jadi alat berpikir kritis. Pendidikan, 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 pendidikan jadi alat kekuasaan. Namun jangan lupa jadi alat berpikir kritis. Kali ini kita akan coba membahas kaitannya dia dengan pendidikan antara alat kekuasaan dan berpikir kritis. Pendidikan sebagai alat kekuasaan dan berpikir kritis. Kapan pendidikan sebagai alat kekuasaan dan berpikir kritis? Bahwa pada dasarnya pendidikan itu kadang dijadikan sebagai alat kekuasaan. Artinya bahwa pendidikan itu dijadikan sebagai instrumen kekuasaan bagi mereka-mereka yang berkuasa. Kadang pendidikan itu sering digunakan sebagai alat kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Untuk apa? Untuk mempertahankan daripada status quo-nya. Termasuk juga dalam menyampaikan ideologi yang khusus menguntungkan bagi si penguasanya. Padahal tujuan pendidikan itu apa? Tujuan pendidikan itu adalah pada dasarnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi kadang sering dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Menurut Anda, betul atau tidak seperti itu? Silakan kembali lagi kepada kita untuk berpikir secara cerdas. Kadang juga pendidikan itu sebagai alat hegemoni. Kita perhatikan bagaimana pendidikan itu dijadikan sebagai kekuasaan, terutama kalau kita kembali lagi pada masa kolonial, pada masa negara atau bangsa ini dijajah oleh Belanda. Ya, Belanda itu menjajah, pendidikan itu dijadikan sebagai alat kekuasaan semata-mata untuk kepentingan daripada pemerintah Belanda pada waktu itu. Sementara pendidikan kita dipolitisasi dalam rangka apa? Untuk menjalani kekuasaannya, bukan untuk kepentingan daripada rakyat. Sehingga berdampak, bukan berdampak positif teman-teman semua, tapi berdampak negatif. Apa dampak negatifnya? Minimnya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan budaya lokal, termasuk kebutuhan daripada masyarakat kita. Ini kalau kita kembali lagi kepada sejarah daripada bangsa ini. Nah, tetapi di balik pendidikan itu dijadikan sebagai alat kekuasaan, ada juga yaitu pendidikan dijadikan sebagai kesadaran kritis. Saya ulang sekali lagi bahwa pendidikan itu adalah sebagai alat kesadaran kritis. Apa maksudnya pendidikan sebagai alat kesadaran kritis? Maksudnya pendidikan sebagai alat kesadaran kritis menggugah hati maupun juga pikiran kita bahwa pendidikan itu semuanya adalah dalam rangka membantu yang namanya siswa, membantu yang namanya mahasiswa dalam struktur kekuasaan dan cara untuk mengubahnya. Di samping itu adalah untuk membantu daripada individu, membantunya tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga menjadi suatu agen perubahan. Sebagai agen perubahan. Oleh karena itu makanya pendidikan itu berfungsi sebagai pendidikan
pendidikan berpikir kritis, kesadaran kritis. Artinya bagaimana menumbuhkan kesadaran itu tentang ketidakadilan dan bagaimana merubahnya, mendorong kepada suatu perubahan sosial. Nah, di sampingnya juga ada pendidikan sebagai kekuasaan dalam perspektif sosial. Artinya bahwa di situ di dalamnya ada reproduksi sosial. Pendidikan itu berperan dalam melestarikan nilai, termasuk juga norma sosial yang nanti berlaku di dalam masyarakat. Ini kalau kita kutip apa yang disampaikan oleh si Vire Bourdieu yang menjelaskan bahwa pendidikan itu adalah untuk melestarikan nilai, termasuk juga sebagai norma sosial. Artinya bahwa pendidikan itu adalah sebagai aturan-aturan dalam mengatur suatu nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Termasuk juga bahwa pendidikan itu adalah sebagai alat perpetuasi kekuasaan. Artinya apa? Artinya adalah menciptakan suatu struktur sosial yang mempertahankan kekuasaan yang ada, baik dia positif maupun juga dia negatif. Pendidikan, jangan sekali-kali jadi alat kekuasaan, namun harus jadi kesadaran berpikir kritis. Kita lanjut. Pendidikan, bagaimana pendidikan itu dalam konteks kekuasaan di Indonesia? Pendidikan dalam konteks kekuasaan di Indonesia, bahwa pendidikan itu memiliki suatu hubungan antara pendidikan dengan kekuasaan yang ada di Indonesia. Artinya di situ bahwa dalam mengambil suatu kebijakan ya sering digunakan untuk meningkatkan legitimasi politik. Contohnya mana? Kita lihat pada masa pendidikan di masa Orde Baru, bahwa pendidikan itu berlandaskan pada Pancasila. Tapi di situ adalah untuk menciptakan warga negara yang patuh, sehingga memiliki satu tantangan juga dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia, mengubah paradigma pendidikan menjadi lebih inklusif, adil dan juga demokratis. Nah, oleh karena itu, bagaimana membangun pendidikan untuk masa depan Indonesia? Kita kembali lagi bahwa tujuan pendidikan kita di sini adalah untuk berpikir kritis dan adil. Artinya bahwa pendidikan itu dijadikan sebagai sarana untuk membentuk masyarakat yang lebih adil, setara, dan sadar akan hak-haknya. Kemudian pendidikan itu juga ingat harus sebagai alat pemberdayaan. Artinya bahwa mendidik itu bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan-pengetahuan atau mentransfer dari pengetahuan-pengetahuan, tapi kita ingat bahwa pendidikan itu adalah untuk karakter, untuk menciptakan suatu kesadaran sosial. Oleh karena itu, bahwa pendidikan itu harus membentuk individu yang siap berperan aktif di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan itu harus tegak. Pendidikan itu harus tetap jaya, khususnya di Indonesia. Kalau tidak ada pendidikan, bagaimana kita di sini? Pendidikan. Jadikan dia sebagai alat kesadaran berpikir kritis. Mari kita bangun pendidikan kita untuk membangun karakter bangsa. Hidup pendidikan Indonesia. Salam pendidikan Indonesia. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.